Terakhir kita bahas generic. Introduction to TypeScript generic. Generic ini allow ya misalnya kita untuk nulis reusable dan mengeneralisasi form of function, class, dan interface. Nah, misalkan anggaplah kita mau develop sebuah function yang return random element dari sebuah array of numbers. Ini ada array of numbers, kemudian kita mau random, kemudian kita kembaliin hasil random itemnya. Nah, untuk ngambil random, pertama kita random indexnya, kemudian kita ambil isi data berdasarkan random indexnya. Oke, ini contohnya. Oke, ini biasa. Oke, kemudian oke. Nah, later you may need to get random element in an array of object. Jadi array of object, creating a new function every time to get random element from new array that is scalable. Jadi masa kita implement sesuatu ya, misalkan string element, kemudian tadi number element, ini baru dua ya. Kalau misalkan ada object, kita mau random object, kita bikin lagi get random object element itu. Jadi agak susah ya. Nah, solusinya kita bisa pakai anytype ya. Solusi pertama kita pakai one solution, kita pakai si anytype. Jadi ini kita spesifik jadi any tipenya. Jadi boleh nih kalau misalkan mau masukin bentuk numbers, mau colors gitu ya, mau array of string, array of number, itu boleh asalkan tipenya any, kembaliannya juga any ya, anything. Kemudian ini TypeScript generic. Nah, jadi TypeScript generic ini datang untuk menyelamatkan. Ini get random element, ini T, ini generic, simbol generic, itemnya apa, ini tipenya juga ya, ini T sesuai dengan ini, kembaliannya juga T. Jadi sekarang sama aja kayak tadi, apapun yang kita masukkan, asal ini kita masukkan tipenya di sini number, dan ini kita masukkan juga tipenya di sini string. Kalau mau string ini number, kalau mau string boleh juga ya gitu. Oke, kita coba ya. Jadi desktop course learn ts, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Nah, ini ya, kita bikin kelas, kita bikin function misalkan random gitu ya. Oke, kelas random, kemudian ini T ya, generic. Wow, ini dibilangnya HTML. Nah, kemudian di sini kembaliannya juga T ya. Kemudian itemsnya adalah tipe dari array of T gitu. T of array. Array of T, kembaliannya juga T. Nah, ini kita return aja, coba langsung si itemnya. Nah, ini bukti generic, kemudian kita ini misalkan indeks ke 0 gitu ya. Nah, ini kita random ya, kita panggil random, kemudian spesifikasi tipenya number, misalkan masukin di sini misalkan 1. Ini bisa dia array ya. Dia array berarti 1 2 gitu ya. Kita juga kasih string bisa nih 1 2, cuman ini tipenya string. Nah, mau boolean boleh juga, itu generic ya. Jadi kita ketika declare, ketika bikin ini, kita bisa kasih tipenya apa. Nah, oke, udah gitu, enak kan kalau gini. Jadi nggak usah bikin function random khusus boolean, random khusus integer, random khusus string, itu nggak usah. Kita cukup sekali random, kemudian kita generalize dengan generic. Nah, gitu. Ini juga bisa dua ya, misalkan item pertama, kemudian ada item kedua, pokoknya VGD gitu ya. Misalkan ini deh. Apa ya contoh yang mantap ya? Apa ya contohnya? Function, misalkan data gitu ya. Nggak usah data, kemudian di sini kita kasih T, U atau A, boleh juga U gitu ya, pokoknya satu huruf ya. Kemudian ini first data gitu ya, untuk firstnya tipenya T, kemudian secondnya U, kembaliannya misalkan kembaliannya T atau U. Bisa nggak gini? Kayaknya bisa deh. Oke, kemudian kita return first, aman ya, boleh ya, boleh aja gitu ya. Ini second juga boleh ya, karena kita returnnya T atau U. Jadi kita cek
ketika misalkan apa ya kasusnya, pokoknya return first deh. Jadi ini cuma implement data, kita bisa masukin number dan string gitu. Kita bisa ubah-ubah sebenarnya 1 2, atau ini kenapa error karena ini gitu. Atau kita bisa di sini misalkan string, kemudian di sini number, ini dibalik berarti ya. Oke, atau data boolean, koma boolean. Nah, gini juga bisa. Oke, pokoknya berpasangan deh. Boolean atau string boleh juga. Gitu. Enak kan kalau kita pakai generic. Lanjut ini generic constraint. Ini generic constraint itu tuh ini mau nge-merge 2 objek, kemudian ini dia spread ya, dia mau nge-merge 2 objeknya. Bagusnya sampelnya ini kita copy untuk yang tadi ya, kemudian ini kita masukkan. Nah, jadi ini ya person, kita punya 2 objek ini, kemudian nanti dijadiin 1 objek. Ini kembaliannya 1 objek ya. Oke. Ini boleh ya, ini sini boleh. Oke, kemudian ini result. Kok result sih person? Ya, merge person. Nah, ini kenapa error? Karena merge tipe yang pertama itu adalah objek. Objek. Ini juga objek. Atau ini merge, ini udah, ini kita tampilkan aja lagi person. Gini nanti bakal name sama s-nya digabung jadi 1 objek. Atau kita bisa gini, misalkan kita bikin interface merged gitu ya, merged, kemudian kita isi name string, kemudian h-nya number. Nah, ini bisa nih tipenya merge. Nah, kita return merge sama dengan let m sama dengan merge, tipenya merge, kemudian kita isi name. Nggak bisa gini ya. Ini kayaknya merge. Oke, let m. Bisa nggak gini ya? Kayaknya nggak bisa deh. Kita nggak bisa nge-spread di sini. Ini kenapa? Is not assignable. Ya, m ini nggak assignable. Itu tadi berarti ya. Nah, ini aja. Oke. Udah, kita kembaliin objek, kemudian ya gitu. Nah, jadi it work perfectly fine. The merge adalah ini. Oke. Nah, TypeScript doesn't issue any error. Instead of working with all type, you may want to add constraint. Oke, jadi misalkan kita mau batasi U ini hanya extend object, V ini hanya extend object. Nah, 25 ini nggak bisa ya, karena dia bukan objek ya. Jadi nah gitu ya cara pakai using type parameter to generic constraint. Nah, jadi bisa gini juga, T dan K nya itu extend dari key of T. Ini itu add constraint K to ensure that its key of T as follow. Jadi key dia key dari T. Oke. H is not assignable to parameter name. Pokoknya extend itu constraint the type parameter to specific type. Oke, dia extend dari ini gitu. Kalau extend key of,
to constrain a type that is property of another object. Oh, dia itu property dari objek. Jadi kalau misalkan objek, misalkan key-nya ada di dalam objek ini gitu, nah ini kita pakai extend key of. Kalau extend aja, dia berarti type parameter untuk specific type-nya. Misalkan apakah extend dari objek gitu ya, apakah extend dari sebuah interface atau class gitu, bisa juga. Next, generic class. Nah, ini gimana cara bikin kelas ke dalam generic. Ini class name sama aja ya, dia extend dari type A. Oke, sama aja. Misalkan stack, nah ini stack ada elemennya tuh juga, private number is empty, is full, push. Kemudian ini get pop, ya dibikinnya dari array ya. Oke, jadi stack ini bisa diisi dengan apapun gitu ya, bukan apapun sih, cuman waktu declare kita bisa mau apa gitu. Nah, stack number atau stack string atau stack boolean juga bisa. Oke, ini juga stack number is full. Nah, oke, push, simple. Oke, juga bisa string. Nah, itu generic ya. Jadi kita nggak usah bikin implementasi untuk masing-masing stack implementasi. Misalkan stack khusus string, stack khusus boolean, stack khusus karakter gitu. Jadi cukup pakai generic, nanti kita bisa spesifik ngasih tipenya ketika kita declare gitu. Generic interface terakhir nih mungkin ya, generic interface. Ada lagi kelas di balik. Oke, berarti ada nextnya enggak? Oh, baru TypeScript mode. Nah, TypeScript generic interface, interface name. Oke, ini sama aja ya, cara bikin function. Ini pair, ini key, ini value nya, jadi boleh ya ketika kita pair mau string number string boleh, collection dari theme, kita mau add, void, remove. Oke, sama aja. Ini interface, ini kontrak ya untuk di kelas implement. Nah, ini collection, ada add, ada remove. Oke, list number, sama aja sih ya. Udah gak susah kali.